Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Ini aneh sekarang ini. Siapa bermain di belakang ini harus dicek baik-baik. Ada aktor yang bermain. Saya mau sampaikan. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi, dan Ganjar. Ya, nama saya Melkianus Osok. Asalnya dari suku Moi. Bapak Presiden Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Saya membela rakyat Papua dari ketidakadilan. Saya masuk penjara 50 tahun demi rakyat Papua. Tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, ya Anda tahu saya pemimpin Papua. Ya, kami di Sorong, di Pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama, bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat, juru selamat. Kalau siapapun yang sudah melakukan atau pekerjaan dengan hati orang pendatang tinggal di Papua, dia bangun dengan hati, dia orang Papua, Pak. Tapi orang Papua yang bangun tidak dengan hati, hanya jalan-jalan, dia bukan orang Papua, lebih baik pulang dari Papua itu tidak jauh kemana. Itu aja kepala suku. Walaupun kau orang Papua tapi tidak membangun dengan hati, jangan angkarap orang Papua. Karena saya melihat bahwa dia munafik, dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi, tetapi yang dilakukan oleh gubernurnya, bupati-bupatinya tidak pernah dia persoalkan. Dia memelihara kemunafikan. Pencapaian vaksinasi di kota Sorong ini saya amati belum maksimal. Nah, satu hal yang membuat orang Papua tidak bersedia menerima vaksin karena ada provokasi dari luar. Provokasi dari luar. Menurut Pigai, rakyat memiliki hak menolak vaksin COVID-19 buatan Sinovac BioNTech Ltd karena hak tersebut telah diatur dalam undang-undang. Hak pasal 5 ayat 3, Pigai mengungkap menolak vaksin 19 adalah hak asasi rakyat. Di dalam pelayanan vaksin dalam kondisi tidak darurat, itu sudah masuk dalam kategori hak, di mana warga negara berhak menentukan. Warga negara berhak menentukan. Kalau ada orang yang merasa keberatan, statement-statementnya provokatif dan merendahkan, saya kira memang juga layak untuk diproses, dilaporkan. Ada isu-isu dari luar yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya orang Papua ini takut untuk divaksin. Sudah divaksin baru saya 270. Karena itu saya akan pilih vaksin yang dari luar negeri. Saya pergi cari, saya bisa beli. Mau 10 juta, 20, yang penting saya bisa hidup. Pigai ini kan memang adalah makhluk yang cukup kontroversial. Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa melaporkan mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Natalius Pigai, ke Bareskrim Polri. Pigai dilaporkan atas kasus dugaan tindak pidana rasisme terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan mengklaim laporannya itu telah diterima Bareskrim Polri pada Senin 4 Oktober 2021. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP-0601-10 Romawi /2021/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 4 Oktober 2021. Ini bukti laporan Baranusa terhadap Natalius Pigai, kata Adi kepada wartawan Selasa 5 Oktober 2021. Dalam laporannya itu, Adi mempersangkakan Pigai dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kemudian pasal 156 dan atau pasal 16 junto pasal 4 huruf B ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP. Bukti kedua, isi pemberitaan media terkait pernyataan tersebut, beber Adi. Adi ketika itu mengatakan petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya meminta pihaknya untuk melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Pihak Polda sendiri bukan menyarankan, tetapi meminta agar laporan menjadi kuat supaya koordinasi dengan Mabes Polri
kata Adi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 4 Oktober 2021. Dalam kesempatan itu, Adi mengaku telah menyiapkan sejumlah barang bukti untuk menguatkan laporannya. Salah satu barang bukti itu ialah tangkapan layar kicauan Pigay di akun Twitter pribadinya yang diduga bernada rasial kepada Jokowi. Ini yang kami laporkan soal Twitter Natalius Pigay yang mengatakan bahwa jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok tanah Papua, membunuh orang Papua, dan ada bahasa-bahasa rasis juga lah, ungkapnya. Sementara itu, baru-baru ini, sebuah video yang memperlihatkan kepala suku Moi, Papua Barat, menyebut Presiden Jokowi sebagai penyelamat orang Papua viral di media sosial. Netizen pun menyindir Natalius Pigay terkait video itu. Video kepala suku Moi Papua memuji Presiden Jokowi itu diunggah oleh seorang pengguna Twitter, Rona Lampar 8, dan ikut dibagikan pegiat media sosial Kusnul Khotimah yang kemudian menyindir Natalius Pigay. Dilihat dari narasi unggahan video itu, Kamis 7 Oktober 2021, netizen Rona Lampar 8 mengaku merinding mendengar kepala suku Moi tersebut menyebut Jokowi sebagai penyelamat. Merinding, kepala suku angkat bicara tentang Pak Jokowi di mata orang Papua. Jokowi itu penyelamat, cuitnya. Sementara dalam video itu, tampak kepala suku Moi Sorong, Papua Barat, Melkianus Osok, menyebut Presiden Jokowi adalah penyelamat orang-orang Papua. Bapak Presiden Pak Jokowi itu bagi orang Papua penyelamat, ungkap Melkianus. Ia pun menyebut presiden-presiden Republik Indonesia sebelumnya tidak sama seperti Jokowi yang dinilai oleh rakyat Papua bahkan warga di pegunungan sebagai juru selamat. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi, orang di pegunungan Papua dimanapun ngomong dengan bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat atau penyelamat, tuturnya. Lebih lanjut, kepala suku Moi itu menilai memang masih banyak yang perlu dibenahi Jokowi di Papua. Namun, rakyat Papua sudah melihat kinerja mantan wali kota Solo itu, yang menurutnya luar biasa untuk tanah Papua. Memang masih banyak yang perlu beliau benahi, tapi sudah ada tanda-tanda bahwa tekad hati Bapak Presiden itu sungguh luar biasa untuk tanah Papua, ujarnya. Bisa turun. Memang masih banyak yang perlu beliau benahi dia, tapi sudah ada tanda-tanda yang beliau lakukan bahwa tekad hatinya Bapak Presiden itu sungguh luar biasa. Tanah Papua dan orang Papua itu sudah ada. Ternyata bukan kali ini saja Natalius Pigay membuat kontroversi. Tak sebatas hanya persoalan SARA, mantan komisioner HAM itu juga kerap melontarkan pernyataan kontroversial yang memicu kegaduhan, termasuk berbagai fitnah dan tudingan tanpa dasar. Tak terkecuali kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Belum hilang dari ingatan, beberapa tahun silam, staf khusus Presiden Joko Widodo bidang kelompok kerja Papua, Lenis Kogoya, menanggapi soal kritik yang kerap dilontarkan oleh mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigay. Lenis yang juga kepala suku di Papua itu mengancam akan mencari Natalius Pigay jika tak berhenti menyampaikan kritik yang bernada fitnah. Lenis mengatakan dirinya selama ini selalu menahan untuk menanggapi kritik yang disampaikan Natalius Pigay. Kritikan Natalius Pigay dinilai sebagai bentuk fitnah, namun kini dia mengaku sudah tidak tahan lagi. Saya beberapa kali dapat catatan yang saya simpan, itu hampir setiap kalimat, kata itu selalu kritik Pak Jokowi terus. Namun ini baru saya mau bicara. Khusus saudara Natalius Pigay selalu keluarkan kata-kata yang fitnah terhadap lambang negara, yaitu Presiden Republik Indonesia. Kata Lenis di kantornya Gedung Sekretariat Negara, Jalan Veteran 3, Jakarta Pusat, Jumat 27 April 2018 silam. Lenis mengatakan dirinya saat ini menjabat sebagai staf khusus Presiden Jokowi dan juga masih sebagai kepala suku di Papua. Dia juga dulunya menjabat sebagai ketua tim relawan Nusantara di Papua. Untuk itu, kata Lenis, dirinya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan jawaban atas kritik yang disampaikan Natalius Pigay.
bahwa saya juga yang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden. Saya bertanggung jawab untuk saya menyampaikan beberapa hal. Kalimat-kalimat yang fitnah oleh presiden yaitu disampaikan saudara Natalius Pigai. Katanya, dia menegaskan kritik yang disampaikan Natalius Pigai itu syarat dengan fitnah. Sementara di Papua sendiri tidak ada budaya menyampaikan kritik yang bernuansa fitnah. Saya mau sampaikan bahwa tidak ada budaya di Papua untuk kekerasan dan kritik fitnah dari Presiden ke-1 sampai ke-6. Orang Papua tidak pernah mengkritik pejabat negara, siapapun, baik menteri atau lingkungan pemerintahan. Malah karakter orang Papua itu ramah walau dibilang orang Papua suka perang dan sebagainya. Tetapi keberagaman di Papua dan kebersamaan di Papua dan keanekaragaman baik Kristen atau Nasrani itu contoh Indonesia harus belajar dari Papua, jelasnya. Lenis juga menegaskan dirinya sebagai kepala suku Provinsi Papua menolak keras kritik Natalius Pigai yang dinilainya sebagai fitnah. Bahkan Lenis menegaskan Natalius Pigai tidak berhak lagi menyampaikan kritik bernuansa fitnah. Kalau kritik bernuansa fitnah, saya sebagai kepala suku Provinsi Papua semuanya tolak. Dan dia tidak punya hak untuk mengkritik presiden. Kalau dia mau belajar, mau sama dengan presiden, lebih baik dia pulang di kampung. Pulang kampung di sana, dia bangun kepintaran itu. Sama seperti saya. Saya sekolah pulang dulu. Setelah master harus berbuat sesuatu. Bukan mengkritik, bukan menghina, bukan fitnah orang. Tapi ini saya lihat beda, jadi Natalius harus pulang ke kampung, belajar mulai dari lapangan sana, tegasnya. Sebagai kepala suku, Lenis pun meminta agar Natalius Pigai berhenti menyampaikan kritik bernuansa fitnah terhadap Jokowi. Jika tidak, Lenis mengancam akan mencari keberadaan Natalius Pigai. Jadi Natalius, saya mau sampaikan, saya kepala suku Papua, stop bicara mulai dari detik ini. Saya sudah larang tidak boleh kritik presiden. Saya sudah sangat marah. Kepala suku provinsi sudah sangat marah. Saya membawa Presiden Jokowi ke Papua 1 tahun 3 kali. Bagaimana caranya saya rajuk sampai Jokowi bisa ke Papua 1 tahun 3 kali, tegasnya. Jadi saudara Natalius Pigai, fitnah ini yang saya amati terus. Tetapi terakhir ini sudah stop bicara. Kalau tidak mau dengar lagi saya cari dia. Saya kepala suku dan dia harus menghadap ke saya. Saya bicara tidak boleh lagi mengganggu Jokowi. Jokowi tahun depan 2 periode, titik. Tidak ada lain-lain, 2 periode, titik, tambahnya. Sebelumnya Natalius Pigai menyampaikan banyak janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belum direalisasikan hingga tahun keempat ini, misalnya di Papua. Dari 39 janji presiden, hanya 2 janji yang terrealisasi. Di tingkat nasional itu, yang kami hitung itu kurang lebih 66 janji presiden. Yang secara langsung dan yang tidak tercatat, itu sudah lebih dari mungkin ratusan lebih dari itu. Papua saja, ini saya pakar Papua, 39 janji. Di Papua, 2 yang direalisasi, yaitu Jalan Wamena Duga, ruas jalan baru, kemudian sebuah pasar kecil, pasar mamak-mamak, cuma 2 itu, ujar Pigai di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Jumat 20 April 2018 silam. Kita ini butuh perhatian, kedekatan hati kita manusia. Selama Presiden ke-1 sampai ke-6, kami merasa disisihkan, kami dipojokkan. Tapi dengan adanya Jokowi, kehadiran Jokowi ini sampai di 1 tahun 3 kali ke Papua, Jalan Jayapura Wamena tembus, dari Duga Wamena tembus, itulah penyembuhan sakit hati kami. Dan itu namanya tegakkan keadilan Indonesia yang baru ada sekarang.